Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين Ikhwa wal akhwat, insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia keimanan yang diberikan kepada kita semua, atas nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita. Sebuah agenda yang dibuat oleh teman-teman di lembaga dakwah kampus ya. LDK Al-Afiyah ya, Politeknik Kemenkes Menuju. Kami memberikan apresiasi yang besar ya. Semoga antum dan antum semua dibalas kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam kondisi-kondisi sulit seperti ini ya, dan musibah yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk bumi dan juga kita di Provinsi Sulawesi Barat ini, khususnya di Bengkulu juga ikut merasakannya. Dan tapi tentu sebagai seorang yang beriman tidak boleh larut ya, dan terlalu berlarut dalam kesedihan sehingga kemudian menjadikan dirinya menjadi lemah. Sebetulnya seorang mukmin harus bangkit dari keadaannya, terpurukannya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menurunkan sebuah musibah kecuali kemudian ya, hamba-hamba tersebut mampu menanggung, memiliki kekuatan untuk kemudian ya, bagaimana menyikapi musibah tersebut. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian ya, sama-sama berbahagia ya. Ini sebuah kesempatan yang besar yang diberikan kepada kami ya untuk menjadi narasumber ya. Mungkin ini berlebihan bagi saya ya. Saya mengatakan bahwa pada kesempatan ini mungkin saya lebih banyak share saja kepada Anda semua ya. Karena mungkin tentu mengenai virus ini pemahaman kita semua masih terbatas ya, kita masih mengkaji ya, sama-sama belajar ya. Supaya kemudian kita bisa diberikan pemahaman yang benar tentang bagaimana menyikapi virus ini ya. Karena musibah ini adalah musibah yang baru ya, melanda kita semua, tentu kita harus banyak belajar dalamnya ya. Maka saya lebih setuju mengatakan bahwa forum ini adalah forum sharing ya di antara kita semua ya. Karena saya bukan ahli dalam bidang ini, yang tadi mencoba sedikit share ya apa yang pernah saya dengar ya kepada adik sekalian, kepada ibu dan akhwat sekalian. Ya. Tema adalah merenungi pesan Allah Subhanahu wa taala menuju Ramadan ya, di tengah pandemi ya, coronavirus ya atau COVID-19. Ya. Ibu dan akhwat sekalian ya, maka tentu ya, di awal pertemuan ini saya ingin menekankan bahwa
semestinya sebagai seorang beriman mengembalikan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu bahwa musibah ini Allah yang menurunkannya, maka segala bentuk ikhtiar kita harus upayakan, tapi pada akhirnya nanti kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian musibah ini segera diangkat. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, pada kesempatan ini materi yang kami sampaikan ya, karena waktu yang diberikan cukup terbatas ya, 30 menit ya. Saya mencoba membagi slide ini menjadi 3 bagian ya. Jadi 30 menit ya, mungkin sekitar kita bagi 3 ya, ada 10 menit ya. Mungkin terdiri ada 13 slide kalau tidak salah ya. Jadi masing-masing mungkin ada 4 slide kemudian dibahas dalam 10 menit ya. Materi ini berisi 4 poin ya. Yang pertama tentang pengantar ya, tentang virus corona ya. Kemudian bagaimana proses kejadian penyakit dan teknologi ya. Kemudian istilah-istilah yang berhubungan dengan COVID-19, upaya pencegahan COVID-19 dan sikap seorang muslim selama masa wabah, dan terakhir Ramadan di tengah wabah COVID-19 ini ya. Di pertama ini saya coba sedikit menjelaskan bagaimana pengantar tentang virus corona dan proses kejadian penyakit dalam epidemiologi. Ya, di slide selanjutnya, ikhwan dan akhwat sekalian, kita bisa melihat bahwa virus corona ini ya mungkin kita sudah banyak membacanya ya, tapi tentu kita bisa merefresh kembali atau sekedar meroja ingatan kita bahwa sebenarnya virus corona ini adalah virus ya, ribonukleat acid ya, yang memiliki untai positif yang beruntai longgar ya. Dia bentuknya tersegmentasi ya, yang tidak tersegmentasi ya. Virus ini termasuk dalam ordo ya, Nidovirales ya. Kalau di ilmu biologi kita mengenal ordo ya, keluarga virus ya, ordo Nidovirales ya. Dia masuk dalam keluarga Coronaviridae ya. Tetapi dia masuk dalam subkeluarga Orthocoronaviridae ya. Ternyata virus ini dinamai corona sesuai dengan tonjolannya yang berbentuk karangan bunga di sebelum virus ya. Sebenarnya ukuran virus ini sangat kecil ya, memiliki diameter 50 hingga 200 nanometer, atau virus corona baru yang menyerang sekarang itu berdiameter 60 hingga 140 nanometer. Ya, jadi kalau dalam ukuran meter ya, itu sekitar 1/miliar meter, sebuah ukuran yang sangat kecil, tetapi masya Allah mampu menggembarkan dunia ini ya, mampu meluluhlantahkan kehidupan dunia ini ya, bahkan berdampak terhadap perekonomian dunia ya. Bahkan Cina yang begitu kuat perekonomiannya juga ya, sempat ya, tersentak dengannya, tidak mampu berbuat apa-apa dengan virus ini, termasuk negara kita ya. Dan WHO kemudian menyebut virus ini sebagai virus ya, 19 novel coronavirus ya. Sedangkan Komite Internasional tentang Taksonomi Virus atau ICTP menamainya SARS ya, SARS-CoV-2 ya, atau SARS-CoV-2 ya. Ya. Kemudian WHO yang informasi terakhir, WHO kemudian menyebut virus ini bernama COVID-19 ya. COVID-19 sendiri ya. Co itu artinya corona ya, kemudian V-nya itu virus ya. Kemudian D-nya itu disease ya. Coronavirus disease ya. Kemudian 2019 19-nya ini adalah karena tahun ditemukan ya, pertama munculnya virus ini ya. Pertama di Wuhan ya, Cina. Kemudian awalnya virus ini menular dari hewan ya, ke manusia, ya, ada hewan kelelawar ya di Cina, ada hobi yang mengkonsumsi makanan seperti ini, kemudian menular ke manusia. Ya. Kemudian akhirnya dikonfirmasi bahwa virus tersebut mampu menular dari manusia ke manusia. Ya. Apa hikmah yang bisa diambil dari segi agama kita yang mengajarkan bahwa bayangkan virus dengan diameter yang begitu kecil ya, super miliar meter ya, 60 sampai hingga 190 nanometer ini mampu menggoncangkan dunia ya, mampu membuat kita gelisah ya, ketakutan luar biasa
Ya maka sungguh benar firman Allah Subhanahu wa taala, wa khuliqal insanu dhaif. Ya, sungguhnya manusia dijadikan bersifat lemah. Ya, kita ini tidak mampu berbuat apa-apa. Baru virus ya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita tidak mampu berbuat apa-apa. Bagaimana jika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang lebih besar? Ya tentu wallahul musta'an ya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa mempertolongan. Kemudian Iwa dan awak sekalian ya, bagaimana kemampuan COVID-19 ini ya? Ternyata kalau kita melihat kemampuannya, virus ini sebenarnya lemah ya. Ya. Virus ini umumnya dapat bertahan selama beberapa jam di permukaan yang halus ya, walaupun dia bisa bertahan di permukaan yang kasar ya. Ya. Ya, jika suhu dan kelembaban memungkinkan, mereka dapat bertahan selama beberapa hari. Ini tergantung suhu dan kelembaban juga ya. Virus corona baru sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas. Jadi virus yang baru muncul ini, COVID-19 ini sangat sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas. Jadi sebenarnya kemampuannya sangat lemah. Dia tidak tahan dengan sinar ultraviolet. Makanya kita dianjurkan untuk berjemur. Ya. Panas yang berkelanjutan pada suhu 120,8 derajat Fahrenheit ya, selama 30 menit. Ada ether atau alkohol 75%. Kita menggunakan disinfektan yang mengandung klorin, asam asetat, kloroform, ya, dan pelari lipid lainnya dapat secara efektif mengaktifkan virus. Ya. Dan kalau kita melihat ya virus ini tumbuh lemah sebenarnya, ya, ya. Karena kemampuannya lemah, akan tapi apa nih yang kuat ternyata virulensinya, ya, kemampuan menginfeksi yang kuat. Ya. Kemudian bisa berpindah dari orang yang satu ke orang yang lain. Ya. Kalau kita melihat dari sisi virulensi, ternyata masa inkubasi virus corona ini sekalian biasanya memakan waktu 3 sampai 7 hari. 3 sampai 7 hari. Ya cepat sekali ya. Dan untuk virus corona sendiri ya, COVID-19 ini yang mengalami mutasi ya. Ini virus corona tadi secara umum. Adapun yang mengalami mutasi antigenetik ini ya, yang COVID-19 ini masa inkubasi virus Anda sesingkat 1 hari, ya bisa 1 hari. Ya bayangkan ya, virusnya tinggi sekali. 1 hari, tetapi umumnya dianggap tidak lebih dari 14 hari. Ya, makanya kita disuruh melakukan isolasi ya, ketika kita kemudian baru pergian dari zona merah, kita dianjurkan untuk isolasi selama ya atau karantina di rumah selama 14 hari. Ya, karena ini masa inkubasi virusnya. Ya. Tetapi di sini ada kehati-hatian, sekalian. Perlu dicatat bahwa beberapa kasus yang dilaporkan memiliki masa inkubasi hingga 24 hari. Makanya tidak boleh dipandang enteng ya. Ya. Kita harus tetap senantiasa waspada dalam hal ini. Baik, Ibu dan Mas sekalian, saya ingin masuk di slide keempat, ini slide terakhir di sesi pertama ini, tentang proses kejadian penyakit. Ya. Kita harus memahami Ibu dan Mas sekalian bahwa sebuah penyakit itu terjadi karena disebabkan ada faktor. Ya. Kita tahu bahwa COVID-19 adalah sebuah virus, ya, dan tidak mungkin penyakit itu terjadi tanpa adanya virus. Ya, ini hal yang mendasar ya terhadap terjadinya penyakit ini. Jadi kalau tidak ada virusnya maka penyakit ini tidak mungkin terjadi. Kita bisa menggambarkan ya ilustrasi segitiga epidemiologi COVID-19. Ya. Ternyata selain virus, ya, virus ini yang dikenal dengan agent. Di situ ada host, ada manusia, ya, kemudian ada lingkungan. Ya. Ya, terjadinya penyakit berasal dari interaksi antara agent dan host, ya, kemudian di lingkungan. Artinya apa? Ya, ibu sekalian, ketiga komponen ini harus diperhatikan betul. Harus diperhatikan betul, ya, karena ya agen ini bisa memudahkan masuk ke dalam tubuh manusia, dalam tubuh pejamunya, karena bisa juga karena didukung oleh faktor lingkungan. Ya. Atau sebaliknya juga lingkungan ini juga bisa mempengaruhi host, ya, mempengaruhi hostnya, sehingga kemudian agen memudahkan masuk ke dalam tubuh hostnya. Ya, maka harus kita lihat. Ya. Kalau kita lihat agennya, kita lihat virusnya, ya. Coronavirus yang sudah ada bermutasi ini menyebabkan COVID virus ini memiliki virulensi yang tinggi. Ya, mas kita harus hati-hati. Perhatikan masa inkubasi. Daya infeksinya tinggi, ya, cepat menyebar, ya, bisa hidup beberapa hari pada benda mati. Maka dari itu mobilisasi kemudian harus kita jaga. Kita harus melakukan social distancing, ya, atau physical distancing, ya, kontak
Dan kemudian kita tidak terpapar dengan virus ini. Karena dia memiliki produksi yang tinggi. Saya tidak boleh mengatakan cukup saya menggunakan masker, tidak usah jaga jarak. Seperti itu. Karena memiliki produksi yang tinggi. Tentu kita harus juga mempertimbangkan faktor host, faktor manusia. Ya. Ya. Tentu dia berisiko pada usia-usia yang tua. Ya. Kita lihat beberapa kasus yang meninggal rata-rata bisa di atas 40 tahun ke atas. Kemudian jika ada penyakit gula darah ya tidak normal misalnya, ya, diabetes, hipertensi, obesitas, ya tentu daya tahan tubuh melemah dalam kondisi penyakit seperti ini. Maka ketika kita memiliki kondisi penyakit seperti ini, penyerta penyakit seperti ini, kita harus senantiasa menghindarkan diri agar menjadi terpapar. Karena kita pasti orang yang berisiko. Ya, tentu selain itu juga ada lingkungan yang mendukung. Ya, kita lihat ya di ultraviolet, ruangan yang tertutup dan menghambat sirkulasi udara. Nah, maka tentu kita harus memperhatikan tentang kondisi-kondisi tertentu, ya, di mana misalnya ruangan tersebut tertutup, ya, tidak ada sinar matahari langsung, kita harus hati-hati menggunakan masker dan jaga. Ya. Resiko tertular ini meningkat pada masker seiring dengan kondisi host tadi yang rentan, dalam kondisi muda, imunitasnya lemah, dan situasi lingkungan yang mendukung, ya, sehingga kemudian agen ini masuk host, ya, virus ini masuk host. Maka dari itu intervensi yang kita lakukan selain kepada agennya, manusia ini harus perhatikan, harus perhatikan, lebih-lebih lingkungan harus perhatikan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sesi pertama.